Halo Bapak Ibu, silakan duduk. Puji Tuhan. Wow, 6 minggu kita tidak berjumpa. Saya sebagai koordinator sangat bersyukur teman-teman dapat semangat beribadah. Ya, tadi saya sudah singgung di doa saya bahwa pemerintah mengizinkan kita beribadah. 25% dari kapasitas gedung. Oleh sebab itu, masih banyak kursi kosong saudara. Ya, ini 250. Di balkon masih ada yang kosong, di baby room masih banyak yang kosong. Minggu depan kita bawa teman, saudara, semua untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke firman, saya mau kasih tahu, selama 1,5 tahun yang namanya COVID ada di bangsa ini, PSBB, habis itu sekarang apa? PPKM darurat, habis PPKM darurat apa? PPKM level 1, level 4, level 2, saya mau kasih tahu saudara, ini yang saya petik, ini yang saya pelajarin, dan ini yang mesti juga saudara lakukan. Karena saya yakin dan percaya kita akan sama-sama keluar dari pandemi ini. Katakan amin. Saudara, saya bawa apa? Payung. Ada hujan di sini. Saya perhatikan dalam 1,5 tahun ini, waktu saya berada memegang payung ini, sebagai ketua komsel, mungkin payungnya lebih kecil nih. Jadi mungkin divisinya lebih kecil sebagai ketua komsel, gembala KPA, sekarang juga ngurus diakonia, pembangunan gereja. Jadi payungnya masih kecil lah. Spek orangnya nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Waktu saya jadi ketua komsel, waktu saya dengar anak komsel saya sakit karena COVID, apa yang saya lakukan? Saya hanya berdoa, Tuhan, bawa mereka tetap dalam payung rohani-Mu Tuhan, yang hamba-Mu pegang. Supaya mereka diselamatkan dari sakit penyakit ini. Ini yang saya doakan. Selama 1,5 tahun saya sibuk saudara. Sibuk cari masukin rumah sakit. Saya sibuk tiap malam, kadang tidur jam 2 pagi, memikirkan anak-anak yang sakit. Orang tua yang sakit. Waktu mereka menangis, mama mungkin saya sudah pasrah kok, mama akan dipanggil Tuhan. Tapi kalau boleh saya mau lihat mama untuk terakhir kalinya. Saya bilang tetap bersandar pada payung rohani. Karena ada perlindungan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lindungi hamba-Mu ini akan terimpartasi ke bawah juga. Jadi saya kasih tahu anak komsel saya, yakin mama selamat. Walaupun hari itu mau masuk rumah sakit nggak bisa saudara. Perjuangan yang begitu berat awal-awal PSBB saudara. Berikutnya ada lagi yang masuk. Kami harus memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan rumah sakit yang begitu susah hari itu. Tapi karena ada payung rohani, sebagai hamba Tuhan memiliki otoritas. Sehingga saya katakan, semua yang ada di lini bawah saya Tuhan selamatkan. Semua lini yang di bawah saya, yang tetap pegangan dengan saya, yang dekat dengan saya Tuhan selamatkan. Itu doa saya saudara. 9 bulan berlalu. Puji Tuhan. 2 mama, anak komsel saya, keluar dari rumah sakit. Dan dia diselamatkan Tuhan dari COVID. Beri kemuliaan bagi Allah. Walau secara manusia nggak bisa, mamanya udah tua, udah sakit, banyak komorbid atau apapun. Tapi saya berdoa karena payung rohani. Saya mengklaim janji firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan ada payung rohani untuk melindungi anak-anak yang berkumpul
Dia nggak kehujanan, walaupun badainya kencang, walaupun anginnya ribut, tapi tetap selamat di dalam payung rohani. Yang kedua saudara, taruh dulu. Bukan iklan, nanti dibilang iklan lagi semen. Yang kedua, payung yang lebih besar. Bicara GBI Bethlehem, tolak angin. Gimana orang pintar? Karena udah dipublikasikan sama Bapak Pendeta Nathanael, makanya saya berani. Anak-anak semua kena COVID. Orang tua, anak kena COVID. Bahkan pemimpin kena COVID. Payungnya dua bagaimana saudara? Saudara tahu, saya berdoa dalam hati saya, Tuhan selamatkan semua juga para pemimpin yang kena COVID. Singkat cerita, waktu pemimpin pemegang payung rohanimu sakit, lemah, dan tak berdaya, itulah tugas saudara dan saya untuk berpegang bersama dia dan menyelamatkan dia dan memegang payung itu tetap kokoh berdiri supaya saudara dan saya keluar dari masalah ini. Justru jangan waktu pemimpinmu sakit kita bilang, lu sakit, enggak ditolong Tuhan, lu kurang berdoa. Tapi dengarkan saya baik. Ini yang saya belajar. Waktu pemimpinmu yang tinggi, bahkan Bapak Gembala sakit, kita yang pegang. Supaya payung ini tetap berdiri. Kenapa payungnya saya ilustrasikan lebih besar? Karena Bethlehem ini gereja besar, katakan amin. Dan akan siap lebih besar lagi. Saya udah siapin satu payung lagi, lebih besar lagi. Cuman kayaknya berat, ini aja udah berat. Kita siap-siap menjadi besar. Karena Tuhan berkenan saat saudara memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, bagaimana saudara keluar dan bertahan dalam pandemi ini? Ini pendahuluan saya saudara. Saudara harus berpegang pada payung rohani. Siapa pemimpinmu? Dekat melekat dengan dia. Oh, berdoa dengan dia. Mungkin pemimpinmu kadang sibuk, kadang pemimpinmu juga banyak masalah yang saya bilang tadi. Nggak mungkin pemimpin tuh anti badai, nggak ada. Pasti kena badai juga. Dengarkan saya baik. Waktu engkau tahu, kau melekat pada pemimpinmu. Dan waktu pemimpinmu goyang, engkau berpegangan juga kepada pemimpinmu. Maka payung rohani ini akan tetap terbang tinggi. Dan akan terus menyertai saudara dan saya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Pulang hari ini, deketin pemimpinmu. Tanya nomor WA-nya. Minta doa dengan beliau. Yakin dan percaya, pasti Tuhan lindungi saudara dan saya di dalam payung rohani ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka dalam, saya mau judul khotbah saya hari ini adalah hadapi Goliatmu. Mungkin ini saudara pikir Goliat itu sama Daud dari sekolah minggu, Pastor Pak Irfan dari sekolah minggu saya udah tahu. Itu kan yang pakai ketapel, yang pakai umban, yang pakai cetot. Kalau kata orang Jawa tuh bilang cetot, mungkin benar atau salah saya nggak tahu. Saudaraku, kalau saya boleh kasih tahu, siapakah Goliat? Firman Tuhan katakan begini, Goliat tingginya 2,95 meter. Kurang lebih berapa? 3 meter ya. 2,95, 3 meter lah ya. Jangan dikurang-kurangin, tambahin 3 meter. Kalau 2 meter saya sering lihat orang 2 meter. Tapi 3 meter tuh nggak kelihatan mata saya. Goliat 3 meter. Pakaian baju jirahnya bersisik. Udah kayak ular aja bersisik. Beratnya 56 kilo. Berarti Goliat itu beratnya 2/3 saya. Hah, bingung kan?
Saya 90 kilo nih. Berarti Goliat itu bisa 90 kali 3 atau kali 2. Karena bajunya itu 50 kilo. Baju saya paling sekilo lebih. Saya nggak pernah nimbang, saudara. Saya taunya 90 kilo aja udah, jangan ditambah-tambahin. Tapi kalau ada penatalan bilang, kok kurusan ya? Iya, mau khotbah jelas. Mesti puasa 2-3 hari, semangat, ada urapan. Berarti kalau lihatnya hari Minggu percuma, habis puasa itu 2-3 hari ya. Goliat 200 kilo lah saya anggap. Bajunya 50 kilo. Penutup kakinya tuh tembaga. Senjata tombaknya 6,8 kilo. Buset dah. Berat banget ini semua. Perisai, pedang. Dan dia jadi prajurit sejak muda. Ini yang saya deskripsikan sesuai firman Tuhan. Goliat itu kayak gitu. Kalau Daud siapa saudara? Daud, dia anak bungsu dari Isai. Gembala domba, kagak bisa pakai baju perang, belum pernah berperang, senjatanya cuma tongkat gembala, 5 batu cincin, 5 batu licin, ketapel, umban, masih muda, dan kemerah-merahan. Ini Daud. Disinilah kita harus tahu saudara. Hari-hari ini kita hadapin Goliat. Betul gak? Omset turun. Ke gereja gak boleh. Mau nyari hadirat Tuhan susah. Hari-hari ini kita hadapin Goliat saudara. Siapa Goliat saudara? Apa Goliat saudara? Itu pertanyaan besarnya pada siang hari ini. Begitu besarkah Goliatmu? Apakah seperti Daud yang dideskripsikan firman Tuhan, yang dijabarkan firman Tuhan? Aduh, Daud ini nobody hari itu. Daud ini nobody, bukan siapa-siapa. Makanya ini cerita terjadi saudara. Mari kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Ini cerita terjadi. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sebab dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tidak mungkin saudara, tolong garis bawahi, tidak mungkin. Tidak mungkin Daud dapat menghadapi Goliat. Tadi saya udah jabarkan kan, deskripsi Daud dan Goliat. Enggak mungkin. Enggak mungkin kamu jadi orang kaya. Pendidikanmu apa? Enggak mungkin kamu bisa khotbah di depan mimbar. Kamu siapa? Kata-kata itu yang sering menggaung di kuping kita. Kata-kata itu juga yang sering kita dengar mungkin dari orang-orang sahabat kita, saudara kita, orang kekasih kita, bahkan orang terdekat kita. Tidak mungkin. Bahkan di ayat 17, di dalam 1 Samuel 17 ayat 17. Daud itu disuruh Isai bawa 10 gandum. Engkau bawa ya ke koko-kokomu yang ada di medan perang. Bawa 10 gandum sama 10 keju. Ternyata dari zaman Daud keju sudah ada. Jadi kalau kita makan pizza itu masih alkitabiah. Walaupun kalorinya tinggi. Ayat 17 dan 18 dikatakan gini. Hai Daud, kata bapaknya. Bawa 10 gandum dan 10 keju kasih ke saudara-saudaramu di medan perang. Dan habis itu bawa tanda. Kalau koko-kokomu tuh masih ada. Bawa tanda, bawa pulang, bawa koko-kokomu masih hidup. Bener-bener nobody lu Daud. Sampai bapaknya juga gak ngeliat dia kan. Bapaknya gak ngeliat dia kan saudara. Lu cuma suruh bawa makanan ke koko-kokonya yang lagi perang. Abang-abangnya lagi perang, tulang-tulangnya lagi perang. Saudara gak tahu ini detail ceritanya pasti. Yang saudara tahu cuma ketapel, gue lihat. Umban, apalagi tuh. Cetot, ya kan. Saudara taunya itu. Tapi ternyata sebelum Daud
diangkat Tuhan, dia harus menghadapi hinaan demi hinaan. Saya bilang, Daud udah deh lu bawa tuh ya makanan-makanan ke medan perang. Ternyata saudara, kalau saudara mau hadapi Goliat dan mau keluar menjadi pemenang, kita harus belajar seperti Daud. Yaitu poin saya yang pertama, jangan terpengaruh sekitarmu dan tetap optimis. Katakan amin. Harus jangan terpengaruh tuh, gak boleh terpengaruh sekitarmu. Bapaknya udah bilang sama dia, lu anak paling bungsu, lu belakangan aja. Abang-abang lu dulu. Ternyata saudara, cerita ini terjadi saudara. Semua tentara Israel takut sama Goliat. Karena ketinggiannya itu kan, tadi yang saya ceritain. Akhirnya Daud dengan gagah perkasa dia bilang, Rajaku Saul, aku mau membunuh Goliat supaya bangsa Israel bisa keluar dari masalah ini. Tapi ayat ini keluar saudara. Dia bilang, sebelum perang lawan Goliat nih, ibaratnya belum perang, Daud ketemu Saul, raja, bapaknya udah underestimate dia. Raja juga bilang apa tuh katanya waktu juga sebagai tidak mungkin engkau dapat menghadapi si Goliat. Dengan kata lain apa? Lingkungan bisa mempres kita. Membuat kita lemah, membuat kita down. Tapi kita belajar dari Daud. Kita jangan terpengaruh dan kita tetap optimis. Katakan amin. Jangan terpengaruh. 10.000 jemaat, maju terus. Semangat terus, bakar terus. Gak usah terpengaruh. Menjadi konglomerat, menjadi orang kaya, bakar terus, maju terus. Jangan terpengaruh dan tetap optimis. Saul seorang raja yang diurapi Tuhan hari itu, dia bilang, gak mungkin Daud, gak mungkin. Tapi ingat, jangan terpengaruh. Shh, jangan terpengaruh. Lihat kiri kanan, katakan merdeka. 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 Jangan terpengaruh. Hari ini firmannya jelas. Yang penting tadilah dalam payung rohani ya kan. Terus tetap jangan terpengaruh sekitarmu dan tetap optimis. Yakin dan percaya. Saudara semua jadi Daud-Daudnya Tuhan hari-hari ini. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya lagi PPKM ada hobi baru. Ngumpulin harta karun. Saudara nggak tahu kan harta karun itu apa? Saya kumpulin batu. Tahu gak saudara? Saya pelajarin di YouTube di mana bagaimana sebuah batu dapat dijadikan mengkilap bagus dan indah. Prosesnya sangat susah. Kalau petambang menyerah. Waktu dia gali 1 meter nggak ada yang bagus. Dia gali 2 meter saya lihat nggak ada yang bagus. 3 meter nggak ada yang bagus. 4 meter nggak ada yang bagus. Kalau si penambang terpengaruh saudaraku. Dengarkan saya baik. Maka batu yang indah itu nggak bakal terjadi. Kalau dia terpengaruh dan dia pesimis. Dia lemah. Saya pelajarin karena kan PPKM di rumah aja. Beli semua pakai online ya kan. Ibadah nggak boleh. Semua nggak boleh. Tapi persembahan boleh. Lewat apa? Lewat online. Kenapa? Kalau yang kita belum persembahan lewat online, ini pesan saya. Hari ini kita rapel. Karena 6 minggu persembahan, itu persembahan. Lah kalau makan kan gak bisa juga. Sekali doang. Gak makan 6 minggu kan gak bisa. Supaya saudara gak tegang. Kalau saudara tegang ntar mukanya makin kurang berseri-seri ya. Pulang dari sini gak tegang. Saudaraku, karena online, saya semua lihat by YouTube. Itu susah loh nambang batu. Yang kita lihat cuma bongkahan batu jelek. Setelah ditambang, dibawa lagi tuh, digerinda. Aduh, saya coba beli dari bahan kasar, saya coba. Nah, akhirnya habis digerinda, dipoles, dicari yang jelek dibuang. Kalau dia terpengaruh,
nggak bakal bisa dapat batu mulia yang berharga. Salah satunya di tangan saya nih. Kalau mau pakai bisa 5. Kayak siapa pengacara itu siapa? Herman Paris, ada saya. Harta karun saya tungguin sampai Kenzo gede, bisa beli, bikin gereja, bangun gede besar. Kalau udah gak ada galiannya nih jadi harta karun. Saya udah simpen di lemari besi Meruya 1, lemari besi Taman Kencana 1, lemari besi Citra 1, ingetin ya nanti banyak. Saudara, mau menjadi yang indah harus apa? Gak boleh terpengaruh. Kalau penambang batu itu terpengaruh, gali 1 meter gak dapat, udah keluar biaya, nyerah. 2 meter terpengaruh, gak keluar biaya, nyerah. Gak bakal dapat batu yang indah, yang dapat dilihat dengan mata. Oleh sebab itu saudara, bagaimana engkau dapat menang melawan Goliat? Jangan terpengaruh dan tetap optimis. Yang kedua saudara, kita cepetin dikit. Di ayat 34 katakan begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul waktu dia mau perang nih sama si Goliat, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang mau menerkam domba dari kawanannya, maka aku akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ternyata saudara, ini yang saya petik. Hambamu ini biasa. Ini yang saya petik. Biasa itu bicara orang yang selalu bekerja sesuai dengan talentanya. Katakan amin. Biasa ini yang saya garis bawahi itu bahwa Daud bekerja dengan sesuai talentanya. Bagaimana mau menghadapi Goliat? Poin saya yang kedua yaitu bekerja dengan sesuai talentamu dan dengan hatimu. Shalom. Bekerja sesuai dengan talentamu dan kerjakan itu dengan hatimu. Katakan amin. Jangan talenta saudara tukang bubut, saudara bengkel, saudara jago teknik, saudara ikut Pak Hartan jualan rumah. Saudara ikut saya jualan rumah, semen. Ria rumah juga sekarang. Nggak nyambung, shalom. Boro-boro mau lawan Goliat. Apa yang kita kerjakan aja nggak nyambung. Jaga sembung makan cincau. Nggak nyambung bikin kacau. Orang jagonya sipil, jagonya gambar, jagonya dekor, disuruh ikut saya jualan semen. Ya mabok dia. Ngerti maksud saya saudara? Kalau saudara mau hadapi Goliat juga tahu diri. Ngerti maksud saya? Tahu diri apa? Ya sesuai kemampuanmu lah. Agak jago di musik ya main musik. Petik kecapi. Membuat iblis tunggang langgang. Kita jago mengajar sesuatu, kita ngajar. Shalom. Yang kedua, kerjakan sesuai talentamu dan dengan hati. Saya yakin deh, Goliat itu akan saudara hadapi dengan penuh rasa kebanggaan dan kemenangan dan penuh kekuatan. Yakin dan percaya pada saat engkau tidak mendengarkan orang, tetap optimis. Kerjakan sesuatu dengan talentamu dan dengan hati. Yakin sama saya, Goliat itu bisa kita lawan. Katakan amin. Dan yang terakhir saudara. 1 Samuel 17 ayat 37 katakan begini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang waktu dia jadi gembala. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin, yaitu Goliat itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Poin saya yang ketiga dan terakhir. Lihatlah bahwa Goliat akan menjadi
sarana mujizatmu karena penyertaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Wah, satu perikop habis. Yakin Goliat itu akan menjadi sarana mujizatmu. Jangan mengeluh ada Goliat, jangan mengeluh orderan sepi. Jangan mengeluh gaji dipotong. Tapi dengarkan saya baik, bahwa Goliat itu akan menjadi saranamu untuk mengalami mujizat karena penyertaan Tuhan. Ini hal yang menarik dari Daud yang mesti kita pelajari. Dan saya mau katakan begini, Goliat adalah berkat terbesarnya Daud. Sekali lagi, Goliat adalah berkat terbesarnya Daud. Goliat kita apa hari ini? COVID-19, betul? Itu Goliat kita loh, semua ngalamin. Mau pendeta, mau presiden, mau gembala, mau wakil gembala, semua ngalamin. Mau jemaat, penatelayan, semua ngalamin. Tapi dengarkan saya baik, Goliat adalah berkat terbesarnya Daud. Hari ini kita pulang, kita bawa sesuatu, katakan amin. Kesimpulannya saudara, Daud tidak mungkin bisa keluar jadi pemenang kalau tidak menghadapi Goliat. Oleh sebab itu Bapak Ibu saat ini kita harus menghadapi Goliat. Itu tandanya kita harus bersyukur karena ada Goliat. Kalau nggak ada Goliat kita akan lemah, kita akan lemes, kita nggak berdaya saudara. Tapi karena ada Goliat, kita semangat, kita mantap. Kita bersyukur dengan cara jangan terpengaruh sekitarmu, tetap optimis. Kerjakan sesuai dengan talentamu dan pakai hatimu. Waktu bekerja dengan baik, melayani dengan baik, memberikan persembahan dengan hati, dengan talentamu, dengan apa yang ada daripadamu, bukan dipaksakan, bukan buat kuat gagamu. Lihatlah penyertaan Tuhan nyata sampai hari ini. Waktu saya lihat saudara, saudara beribadah, saudara semangat, itu bukti nyata penyertaan Tuhan ada sampai hari ini. Beri kemuliaan bagi Allah kita.